Christmas isn't really about snow and lights and chimneys and presents. It's not about malls and movies and bells and sleighs. It's not about cards and carols and candy and cheer. Christmas is about a king. A king who became a baby, and a baby who became a savior. Christmas is about a light that shatters the darkness and begins a new day. Christmas is about a gift. Not a toy wrapped in paper, but a Savior swaddled in a manger. Christmas is about a home, the Savior leaving his so we could have one forever. Christmas is about the Creator who entered into creation and shared in our humanity but never our depravity. Christmas is about a cross because there's no heaven without Calvary and no Calvary without Bethlehem. Christmas is about Jesus. He's the reason for the season and every day, hour, and moment. Christmas is about you. Because while it's true that Christ came into the world for you, don't forget that you came into the world for Christ. Salam Bapak Ibu semua, kita bertemu lagi di bulan Natal, bulan Desember, dan selama bulan Desember ini kita akan belajar seri khotbah tentang Natal. Hari ini saya akan membawakan khotbah di bawah tema Yesus datang membawa sukacita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa
duduk diam di bawah kakimu, belajar kebenaran tentang kedatanganmu yang pertama kali, dan belajar kebenaran tentang apa yang akan terjadi ketika engkau datang kembali. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini mengisi hati kami dengan sukacita surgawi, sesuai dengan tujuan kedatanganmu ke dalam dunia ini. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami semua tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya teringat sebuah kisah yang terjadi pada masa resesi besar ekonomi dunia. Ada sebuah keluarga yang sangat miskin. Keluarga ini tidak mampu membeli hal-hal lain kecuali makanan dan minuman untuk mereka makan tiap hari. Suatu kali akan ada kabar bahwa akan ada tim sirkus datang ke kota tempat tinggal mereka. Dan harga tiket adalah $1 per orang. Nah, salah satu anak dari keluarga ini ingin sekali untuk ikut. Dia datang kepada ayahnya, "Pak, saya kepengen untuk ikut sirkus itu, untuk nonton." Bapaknya bilang, "Kita tidak punya uang, mungkin kamu bisa bekerja sampingan apa di luar sana dan Papa akan menambahkan kepada kamu sedikit sampai jumlahnya mencapai $1. Dan anak itu melakukannya karena dia begitu ingin nonton sirkus. Singkat cerita, uangnya terkumpul $1, bapaknya menambahkan dan mereka membeli tiket sirkus dengan harga $1. Kemudian pada hari hanya anak itu pergi ke jalan untuk melihat. Waktu dia sampai di jalan besar, jalan utama kota itu, semua tim sirkus itu datang berparade. Dan dia begitu senang melihat badut, melihat gajah, melihat semua orang, para pemain sirkus dan sebagainya berjalan dalam parade di jalan kota itu. Dia benar-benar semangat Bapak Ibu. Waktu dia menonton parade itu, salah seorang badut datang kepada dia dan dia memberi tiket yang dia pegang itu kepada badut itu yang mengambilnya dan membawanya pergi. Kemudian dia bergegas pulang ke rumahnya. Dia menceritakan kepada ayahnya bagaimana tim sirkus itu sungguh-sungguh fantastik. Bapaknya bilang, "Kenapa kamu pulang sebelum waktunya? Ini belum jam. Coba ceritakan apa yang kamu alami di sana." "Oh, parade itu terjadi, gajah, semua binatang berjalan, badut, dan salah seorang badut datang ke arah saya. Saya memberikan tiket $1 itu kepada dia." Bapaknya menggendong anaknya dan bapaknya sangat sedih karena apa? Bapaknya tahu yang tadi anaknya nonton hanyalah parade sirkus di jalan. Parade tim sirkus di jalan besar kota mereka. Dan bukan acara sirkus itu sendiri. Bapaknya bilang, "Nak, sirkus itu akan baru dimulai 2 jam kemudian. Tapi tidak apa-apa, kamu sudah di rumah." Bapak Ibu, mengingat kisah ini mengingatkan saya akan apa yang terjadi dengan kehidupan orang Kristen. Banyak kali orang Kristen melakukan hal yang sama. Kita berpikir, "Oh, kita merayakan Natal." Kita terpukau dan mulai mempersiapkan pohon Natal. Kita mulai mempersiapkan dekor Natal yang indah, konsumsi untuk Natal, lampu Natal, hadiah Natal. Anak-anak saya sudah bertanya, "Mama, apa list kamu untuk Natal? Apa yang kamu mau saya beli untuk kamu untuk Natal?" dan sebagainya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir bahwa itulah Natal, Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud dengan Natal tentu bukan sekedar dekorasi yang indah, bukan sekedar hadiah, bukan sekedar makanan yang enak, pohon, lampu, dan sebagainya. Sama sekali tidak. Yang mereka lakukan ini adalah seperti parade yang anak kecil itu tadi nonton, bukan pesan utama Natal. Pesan utama Natal adalah Yesus datang membawa sukacita. Itulah pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang menjaga kawanan domba pada malam Natal pertama ketika bayi Yesus lahir. Apa pesan Natalnya? Kita baca Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu, apa artinya Natal Yesus membawa sukacita? Yesus datang ke dalam dunia ini membawa sukacita. Mari kita gali kebenaran melalui Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat yang 11. Yang pertama, ketika kita bicara tentang membawa sukacita, lihat apa yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala pada malam Natal yang pertama. Apa malaikat katakan? Jangan takut.
Bagian yang pertama kita akan lihat ini, ayat 10a. Jangan takut. Bapak Ibu, saya yakin tidak ada seorang pun mampu bersukacita ketika hatinya penuh dengan ketakutan. Nggak ada. Ketika hati kita penuh dengan ketakutan, kepanikan, tidak ada satupun di antara kita mampu merasakan sukacita pada saat yang bersamaan. Ketika seorang merasa takut, merasa terancam, orang mungkin bisa bersukacita pada waktu ada penderitaan, ada masalah berat, tapi tidak pada waktu dia ketakutan. Saya ingin Bapak Ibu melihat video ini sebentar. Headlines this morning in France about the number of elderly women being attacked and raped thanks to illegal immigrants. In 2022, Europe saw over 330,000 illegal immigrants arrive by boat and train. And in the spring of that year, already an 82% increase over last year. And they've done nothing to stop it. And now, today, we have this. Take a look at this. So this is Al Jazeera reporting that upwards of 500,000 people have gathered in Northern Africa ready to invade Europe, essentially. Maybe nothing will happen. Maybe all of these people that are, filing in by the giant semi-truck flatbeds are just going to hang out. Maybe they're all together to go to a Taylor Swift concert. Ya, Bapak Ibu, inilah yang terjadi ketika Eropa, daratan Eropa ini di-invade oleh orang-orang Afrika yang datang dalam jumlah bukan 1-2 orang, tapi dalam jumlah ratusan ribu datang bersamaan. Hal ini tidak terjadi di Eropa saja Bapak Ibu, tapi hal ini terjadi di California, di New York, di berbagai state di Amerika. Orang-orang yang merupakan penjahat yang baru dilepaskan dari penjara dari berbagai negara, orang-orang laki-laki yang dianggap seperti kaum prajurit itu dilepas, dibawa ke sini secara bebas, tanpa batas. Mereka bahkan mungkin dibiayai. Dan ini sangat menakutkan karena mereka ada di mana-mana sekarang. Kita tidak punya rasa aman, kita mungkin hidup dalam ketakutan. Belum lagi apa yang terjadi dengan toko-toko yang dirampok di siang hari, bukan di malam hari Bapak Ibu. Pemiliknya dibunuh ketika berusaha untuk membela diri. Dan ini kita lihat tiap hari di mana saja. Kadang-kadang saya berpikir apakah ini sudah dianggap normal ketika saya pergi belanja ke beberapa toko, orang datang curi dan sudah dibiarkan begitu saja. Seolah-olah ini sesuatu yang normal dan tidak mengejutkan kita lagi. Orang tua yang tinggal di rumah sendirian menjadi sasaran empuk para perampok. Sekalipun rumah mereka telah dilengkapi dengan teknologi yang tinggi, toh mereka tetap dapat menjadi sasaran perampokan. Tidak saja dirampok, diperkosa, dilukai, dibunuh. Anak-anak gadis kita diberi pesan kalau bisa hati-hati dengan parkiran. Hati-hati kemana-mana. Kalau bisa bawa pepper spray. Di mana saja mereka bisa ditangkap oleh sex offender. Ditangkap untuk dijual sebagai budak seks, human trafficking, dan sebagainya. Sehingga kejahatan makin hari makin meningkat. Dan ini bukan terjadi dalam film-film Hollywood. Seperti yang biasa kita lihat Bapak Ibu. Tidak. Ini terjadi di sekeliling kita. Di California, di Orange County, di LA County, di mana saja. Tidak ada lagi tempat yang aman dan ini menjadi sesuatu yang menakutkan Bapak Ibu. Belum ditambah lagi dengan hal-hal lain yang menakutkan. Makanan kita yang diracun, minuman kita yang diracun, belum lagi soal perang dan berbagai hal lain. Dan hal yang sama terjadi pada masa Natal yang pertama. Sangat mengejutkan bahwa emosi manusia yang pertama kali yang ditemukan oleh malaikat ketika malaikat mengunjungi para gembala adalah rasa takut. Sedikit latar belakang tentang kondisi dunia sebelum Tuhan Yesus lahir, Bapak Ibu. Waktu itu kekaisaran Romawi menguasai hampir seluruh dunia pada masa itu. Sekitar tahun 167 sebelum Masehi, Antiochus Epiphanes memerintah dan ia sangat jahat. Ia mengekang kebebasan beribadah orang Yahudi, dia meniadakan sistem imamat, dia menodai bait Allah dengan kebebasan beribadah orang Yahudi, lalu dia mencemarinya dengan binatang haram Bapak Ibu di tengah-tengah sinagog. Dia mendirikan sebuah altar berhala, Bapak Ibu bisa baca ini dalam Markus pasal 13. Ini sama saja dengan memperkosa sistem ritual orang Yahudi. Perlawanan kepada orang Yahudi terhadap orang Yahudi kemungkinan berakhir dengan dikembalikannya peran para imam dan kondisi bait Allah. Tapi periode selanjutnya ini merupakan peristiwa yang diwarnai dengan perang, dengan kekerasan, dengan pertikaian. Itu tidak berakhir ketika Herodes Agung memerintah menggantikannya.
Dia memerintah di atas takhta dengan kejahatan yang lebih besar lagi. Sangat kejam Bapak Ibu. Dia mampu melampiaskan amarahnya kepada siapapun yang menjadi sasaran ketidaksukaannya. Bahkan dia membunuh banyak orang, bahkan keluarganya sendiri. Kalau keluarganya tidak mau mendukung rencana dia, tidak mau melaksanakan rencana dia, dia akan menghukum mereka, bahkan membunuh mereka. Belum lagi pasukan Romawi yang terdiri dari para legion yang angkuh, yang bertangan besi. Mereka tidak peduli kamu, mereka akan bunuh dengan cara yang sadis. Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Dan apa? Perang terjadi sana-sini dengan perekonomian yang tidak menentu. Itulah Natal pertama. Yesus lahir di tengah-tengah situasi seperti itu. Natal pertama cenderung diwarnai dengan situasi yang kelam. Bangsa Israel sedang dijajah oleh kekasaran Romawi. Mereka dihimpit, mereka disiksa, mereka diinjak, mereka tertekan. Dan mereka tinggal di tanah miliknya sendiri, di atas rumah milik mereka sendiri. Tapi mereka tidak punya kekuasaan atas apa yang menjadi milik mereka. Dan mereka menjerit kepada Tuhan, mengharapkan Tuhan mengirimkan Mesias, mengirimkan juru selamat. Dalam keadaan ketakutan mereka, kapan ketakutan mereka ini berganti dengan sukacita? Bapak Ibu, itu kondisi Natal yang pertama. Sehingga bagian yang dibawakan oleh malaikat kepada mereka adalah, pesannya adalah jangan takut. Karena Mesias yang mereka nantikan itu telah lahir. Bukan akan lahir, telah lahir bagi mereka. Ini merupakan berita yang benar, ini bukan fake news, bukan berita palsu. Bapak Ibu, sama dengan apa yang terjadi pada masa sekarang. Ketika kita merayakan Natal sekarang, kita pun hidup dalam ketakutan. Saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu. Tapi kondisi dunia sekarang, apalagi sejak dari COVID 2020 sampai sekarang, kondisi dunia tidak menentu. Dan tidak akan makin lebih baik. Tiap hari ada berita yang menakutkan, khususnya kita yang tinggal di sini. Berita perang, berita perampokan, berita pembunuhan, penculikan, berita keruntuhan ekonomi, virus baru setiap hari, bencana alam di mana-mana, gempa bumi di berbagai tempat, termasuk di California. Kebanjiran di mana-mana di belahan dunia lain. Kekeringan di mana-mana di belahan dunia lain. Kematian massal yang terjadi tiba-tiba. Semua kejahatan yang kita lihat dan alami sekarang ini sebenarnya merupakan birth pain, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 21, saya nggak akan baca untuk kita semua. Matius 24 ayat 8, Markus 13 ayat 8, 1 Tesalonika 5 ayat 3. Semua berbicara tentang birth pain. Semua ini memang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sehingga malaikat Tuhan katakan jangan takut. Sama seperti Natal yang pertama, jangan takut. Karena Mesias telah lahir bagimu dan ini berita nyata. Mesias itu datang membawa sukacita, menggantikan ketakutan kamu dengan sukacita. Hal yang sama terjadi untuk kita pada masa sekarang. Kita melihat semuanya terjadi pada saat yang bersamaan. Birth pain, seperti perempuan yang sakit melahirkan. Semua itu harus terjadi, harus tergenapi sesuai dengan nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dan hari ini kita belajar untuk tidak takut. Tidak perlu takut, kenapa? Karena sesudah seorang perempuan mengalami sakit bersalin yang amat sangat, dia mendapat hadiah bayi yang dilahirkan. Sama dengan kita. Kita sekarang mengalami berbagai hal yang terjadi bersamaan sekarang yang sangat menakutkan kita. Tapi jangan takut, karena apa? Ketika Tuhan datang kembali mengambil kita, menjemput kita, kita tidak perlu takut. Dia membawa kabar sukacita karena dia akan memberikan kita kelepasan, kebebasan yang bersifat kekal. Kita akan hidup bersama-sama dengan dia selama-lamanya dalam kekekalan. 2000 tahun yang lalu, malaikat berkata, jangan takut kepada para gembala karena Mesias sudah lahir. Bayi itu sudah lahir. Tapi 2023 ini dalam merayakan Natal kita diberi pesan yang sama. Jangan takut. Karena apa? Dia akan membawa sukacita, menggantikan semua birth pain ini dengan sukacita besar. Karena dia akan datang bukan sebagai bayi lagi. Tapi dia akan datang menjadi hakim yang akan menghakimi dunia. Dia akan datang sebagai pengantin laki-laki yang menjemput kita semua pengantin perempuan yang sedang siap sedia. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Bapak Ibu mendengar berita yang menakutkan di mana-mana, Tuhan bilang jangan takut. Karena apa? Dia akan datang segera menjemput kita. Yang kedua Bapak Ibu, yang kita belajar dari Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 ini.
Kemana alamat kabar sukacita ini? Kemana tujuannya? Kabar sukacita ini diberikan bagi seluruh bangsa. Ayat 10b. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu, ini inti berita Natal. Natal selalu berbicara tentang sukacita. Karena Natal adalah bentuk kepedulian Allah kepada umatnya. Yohanes 3 ayat 16. Malaikat berkata bahwa kabar bahagia ini, kabar sukacita ini tidak hanya diperuntukkan untuk para gembala. Tidak hanya diperuntukkan untuk orang Yahudi. Mungkin para gembala berpikir kabar bahagia ini hanya diperuntukkan kepada mereka, gembala orang Yahudi. Tidak. Malaikat berkata bahwa kabar ini, kesukaan besar ini disampaikan untuk seluruh bangsa. Artinya, untuk orang Yahudi, untuk orang bukan Yahudi. Untuk para gembala yang mewakili kaum miskin, maupun untuk orang kaya. Untuk orang muda, untuk orang tua. Untuk anak-anak, untuk para remaja. Untuk siapa saja. Untuk orang yang berasal dari status sosial manapun. Orang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan. Dari jenis kelamin laki-laki, perempuan. Dari keahlian apapun. Orang kaya, orang miskin, orang yang tidak mampu, orang elit, rakyat biasa, dan pemerintah. Semua kabar baik ini ditujukan kepada semua bangsa, semua tingkat sosial manusia. Kabar sukacita ini akan membawa perubahan hati bagi orang yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu bayangkan, sejak kabar sukacita ini disampaikan, para kanibal yang hidup buas, yang memakan manusia kemudian berubah menjadi misionaris yang suka damai. Saya membaca tentang seorang skeptis yang berada di Pulau Laut Selatan. Dia mengejek kekristenan di desa itu. Dan kepala sukunya berkata kepadanya, kalau para misionaris tidak membawa kabar sukacita kepada kami, dan kami tidak menerima percaya kepada kabar sukacita itu, kami pasti sudah menyantapmu untuk makan malam sekarang ini. Kemanapun pergi, kabar sukacita Injil mengubah hati orang berdosa di seluruh dunia. Injil, kabar sukacita adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Roma pasal 1 ayat 16. Sukacita yang dialami oleh para gembala itu menjadi sukacita kita sampai saat ini. Karena kelahirannya ke dalam dunia memberikan hidup kekal yang tidak dapat diberikan oleh siapapun dalam dunia ini. Oleh manusia terkuat siapapun dalam dunia ini. Oleh siapapun yang menyebut dirinya nabi, raja, kaisar, dan sebagainya. Tidak ada. Hidup kekal kita adalah anugerah gratis yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan inilah yang menjadi dasar sukacita kita sebagai orang percaya. Jangan pernah membiarkan pergumulan kita mengambil sukacita dari dalam hati kita. Tapi justru sebaliknya, dalam pergumulan kita mampu merasakan sukacita ilahi. Oleh karena sukacita kita tidak berasal dari dunia ini, tapi berasal dari Tuhan saja. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Bapak Ibu, kalau kita membaca berita memang menakutkan. Semua yang kita saksikan, kita baca, kita dengar, kita lihat, kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Dari seluruh penjuru dunia, berita yang menakutkan. Tapi tiap hari kita juga mendengar berita gembira, yaitu apa? Ketika kabar baik ini sampai kepada semua orang. Ketika kabar baik ini membuat orang diselamatkan. Ini menjadi kabar bahagia. Banyak revival terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca berita, kadang-kadang ini memang disembunyikan dari news. Tapi kalau Bapak Ibu baca berita yang sebenarnya, sedang terjadi revival di mana-mana ketika berita bahagia ini, kabar sukacita ini sampai kepada seluruh bangsa. Ada revival besar terjadi di antara orang Pakistan, di antara orang India, di antara orang-orang Timur Tengah, bahkan di antara mereka yang sedang berperang. Saya baru baca kemarin ada revival besar terjadi di Nicaragua. 650.000 orang datang pada malam itu. Mereka semua bertobat dan diselamatkan. Di New York, di Times Square, terjadi revival besar-besaran. Di Hollywood. Bayangkan Bapak Ibu, di tempat-tempat yang sebelum ini dipakai setan untuk mengambil jiwa-jiwa anak muda. Di tempat-tempat itulah revival besar terjadi. Saya membaca banyak kejadian tentang para artis yang akhir-akhir ini tiba-tiba saja diselamatkan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Para penggemar tato tentu terkejut ketika Kat Von D, Tattoo Queen, seorang yang digelari sebagai Queen of Darkness, yang
tatunya tuh dari muka sampai ke seluruh badan Bapak Ibu. Bertobat, dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya membaca kisah tentang pertobatan Mel Gibson, Black China. Bapak Ibu yang tahu orang-orang ini mungkin bisa menggoogle-nya. YouTuber terkenal Gideon, Koda Black. Belum lagi mereka yang bertobat dari dan memfilmkan kehidupan mereka. Phil Robinson, saya nggak tahu Bapak Ibu nonton Duck Dynasty. Tapi dia ditantang luar biasa oleh sisternya yang katakan sama pendetanya, kalau kamu bisa menobatkan, saya punya saudara laki-laki ini, Phil Robinson, kamu akan menobatkan milian orang. Dan benar Bapak Ibu. Melalui dia, melalui kesaksian hidup dia, ribuan orang, jutaan orang diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini kabar gembira. Berita pertobatan mereka menjadi efektif karena apa? Mereka punya banyak fans. Ketika mereka bertobat, fansnya juga mengalami pertobatan. Bukan karena ikut-ikutan, saya percaya. Mungkin ada yang ikut-ikutan, tapi bukan bagian ini saya lihat mereka tidak ikut-ikutan. Mereka melihat perubahan yang terjadi kepada idola mereka. Mereka pun bertobat. Bapak Ibu, ini kabar gembira dari mana? Semua bangsa. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu ketika malaikat katakan, kabar gembira, kabar sukacita untuk seluruh bangsa. Dan ini hal yang sangat luar biasa karena terjadi sesuai dengan nubuatan akhir zaman. Tuhan katakan, tuaian besar-besaran akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuaian besar di akhir zaman, Matius 24 ayat 14 katakan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, telos, tiba kesudahannya. Dan ini yang sedang terjadi Bapak Ibu. Berita sukacita ini menjadi berita bagi semua orang dari segala bangsa. Dan ini menjadi persiapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Menjadi kabar sukacita ketika ketika Injil sudah disampaikan kepada semua bangsa, sudah mendengarnya. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang membuka hati bagi Tuhan Yesus. Kita semua bersukacita karena ini menjadi tanda yang makin jelas akan kedatangannya kembali. Bapak Ibu yang terakhir, kabar sukacita ini tentang siapa? Tentang apa? Tentang topik apa Bapak Ibu? Apa inti kabar sukacita ini? Malaikat jelas mengatakannya dalam pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar besar sukacita ini adalah tentang Juru Selamat, Kristus Tuhan. Bapak Ibu, apa yang membedakan kelahiran Tuhan Yesus dengan kelahiran bayi lain pada masa itu? Saya yakin tidak hanya Tuhan Yesus yang lahir pada masa itu, pada hari itu, pada malam itu. Ada banyak kelahiran lain. Tapi apa yang membedakan kelahiran Kristus, Yesus, Tuhan, dengan kelahiran bayi lain? Tahukah Anda bahwa kelahiran Kaisar Romawi, Kaisar Agustus, dianggap sebagai kabar baik dan dianggap sebagai berita sukacita? Karena apa? Mereka menganggap dia sebagai juru selamat. Mereka menganggap Kaisar Agustus sebagai juru selamat, sehingga sebuah prasasti didirikan di atas batu yang dikenal sebagai prasasti kalender print, memuji kelahiran Kaisar Agustus sebagai juru selamat. Dan dia diharapkan untuk bisa mengakhiri perang dan mengatur dunia menjadi lebih baik. Kelahirannya diterima sebagai kabar baik, sebagai kabar sukacita bagi dunia. Jadi kelahiran siapa yang lebih baik Bapak Ibu? Kelahiran siapa yang lebih spesial sebenarnya? Yang lebih membawa kabar sukacita? Kelahiran Kaisar Agustus kah ataukah kelahiran Yesus Kristus? Sebelum Bapak Ibu menjawabnya, saya ingin memberitahu Bapak Ibu bahwa kabar baik dari Kaisar Agustus adalah seperti ini. Jika negara-negara yang tidak berada di bawah pemerintahannya menyerah kepada pasukannya, berjanji setia kepadanya, negara-negara tersebut akan selamat dari kehancuran pasukan Kaisar Agustus. Kalau tidak, mereka akan habis. Selain itu, Kaisar Agustus tidak akan mengakhiri perang untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak akan. Kabar baik kelahiran Kaisar ini berakhir ketika Kaisar Agustus akhirnya meninggal dunia. Beda dengan kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus masih menjadi kabar sukacita. Kabar baik dari 2000 tahun yang lalu sampai detik ini.
Sampai ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, keselamatan yang ditawarkannya adalah keselamatan kekal dari kehancuran dan penindasan oleh karena dosa, oleh karena kutuk dosa. Bapak Ibu, tawaran keselamatan Tuhan Yesus ini tidak datang dari keinginan untuk merebut kekuasaan, tidak sama sekali. Karena Dia yang punya langit dan bumi, Dia yang punya kuasa atas langit dan bumi. Keselamatan yang ditawarkannya adalah kebebasan sejati dari perbudakan akan dosa. Malaikat itu mengatakan bahwa juru selamat telah dilahirkan bagi para gembala dan bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mempertimbangkan kelahiran juru selamat itu? Lahir bukan untuk orang lain, tapi untuk pribadi Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus tidak lahir hanya untuk orang lain, tapi untuk kita secara pribadi. Dan pernahkah kita berpikir bahwa ini adalah kabar sukacita terbesar dalam seluruh sejarah dunia ini? Yaitu apa? Yesus datang melepaskan kita dari hukum maut dan menerima keselamatan kekal. Sukacita karena kita diselamatkan dari hukum maut, dari api neraka Bapak Ibu. Bukan karena sukacita karena Bapak Ibu bisa mendapatkan loto 200 million US dollar, bukan. 200 million US dollar mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan dalam semalam, tapi bisa habis dan tidak dibawa sampai dalam kerajaan Allah. Tidak ada seorang pun bisa mempertahankan hartanya, satu biji pun untuk dibawa ke dalam kerajaan surga, tidak. Atau dibawa ke dalam api neraka, tidak. Tidak ada. Tapi berita sukacita ini, juru selamat, keselamatan kekal, adalah sesuatu yang kita terima dalam hati kita, mengubah hidup kita dan akan kita bawa sampai selama-lamanya. Sehingga kita masing-masing membutuhkan juru selamat, Bapak Ibu. Kita masing-masing membutuhkan Kristus bukan karena ikut-ikutan. Bukan. Seperti yang saya cerita tadi, para idolanya bertobat, fansnya ikut bertobat. Mudah-mudahan itu tidak ikut-ikutan. Karena kita tidak bisa menerima keselamatan secara ikut-ikutan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Itu harus merupakan keputusan kita pribadi masing-masing. Oh, karena pacar saya Kristen, saya jadi Kristen. Oh, karena suami saya Kristen, saya jadi Kristen. Oh, karena orang tua saya Kristen, saya jadi Kristen. Tidak bisa, Bapak Ibu. Tiap-tiap kita harus memutuskan sendiri untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak bisa merupakan ikut-ikutan. Saya baca satu kisah menarik tentang seorang istri yang membakar daging domba. Dengan cara apa? Tiap kali dia bakar daging domba dan mau panggang, dia itu memotong domba itu pada bagian ujung. Kemudian memasukkannya dalam dua bagian. Nah, waktu suaminya tanya, kenapa kamu potong dombanya itu seperti harus dibagi dua, di bagian ujungnya dipotong. Oh, saya nggak tahu karena mama saya mengajarkan itu. Kemudian dia bertanya kepada mertuanya, Ibu boleh saya tahu kenapa kamu mengajarkan untuk membakar domba atau memotong domba itu separuh-separuh kemudian ditaruh ke dalam oven. Oh, saya nggak tahu karena itu mama saya yang mengajarkannya. Kebetulan mamanya masih hidup, neneknya masih hidup. Mereka bertanya kepada neneknya, kenapa kamu memotong domba itu menjadi dua? Neneknya katakan, karena pada zaman dahulu, oven kami kecil, tidak seperti oven sekarang yang besar. Untuk bisa masuk ke dalam oven seluruhnya, saya harus memotong bagian ujung dari domba itu, supaya bisa masuk semuanya. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi? Orang melakukan sesuatu karena ikut-ikutan. Bukan karena ada dasar yang sah, dasar yang legal, dasar yang benar. Tidak demikian dengan keselamatan, Bapak Ibu. Keselamatan kita tidak bisa memperoleh keselamatan karena ikut-ikutan. Tidak bisa. Saya memilih menjadi Kristen. Saya memilih menjadi pengikut Tuhan. Karena saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hati saya. Yang bisa mengubah hidup saya. Yang membawa sukacita dalam hati saya. Bukan karena saya ikut-ikutan. Bapak Ibu, semua orang harus sampai kepada titik ini. Titik di mana dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terjadi perubahan hidup dalam hidup dia. Harus terjadi perubahan hidup dalam hidup dia. Dan inilah yang dialami oleh para gembala pada masa itu. Dialami oleh orang Kristen mula-mula pada masa itu. Dan dialami oleh kita semua sekarang. Kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Dia karena itu keputusan pribadi. Dan bukan karena ikut-ikutan. Mungkin kita tidak pernah menjadi orang Kristen yang memiliki sukacita dalam hati kita. Karena kita tidak pernah sampai pada titik ini. Kita tidak pernah sampai pada titik di mana kita membuka hati kita, mengundang Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Born again, lahir kembali.
Sehingga hidup kita dipenuhi dengan kemarahan, dengan keegoisan. Kita menjadi orang Kristen tapi seperti orang Kristen KTP, orang Kristen yang hanya atas nama ID-nya adalah orang Kristen, tapi tidak pernah terjadi perubahan hidup. Tidak ada buah roh sukacita dalam hati kita, tidak ada kasih. Yang ada hanya keegoisan, yang ada hanya pementingan diri sendiri, yang ada hanya kebencian, kemarahan, dan sebagainya. Tidak pernah menerima sukacita sejati dalam hidup kita. Bapak Ibu, dunia sedang panik ketika perang bergolak antara Israel dan Palestina, Hamas, tanggal 7 Oktober lalu, sampai sekarang masih berlangsung Bapak Ibu. Sudah 2 bulan ini berlangsung. Makin banyak negara terlibat membentuk koalisi masing-masing. Perpecahan terjadi di mana-mana. Saya dengar ada keluarga yang terpecah. Suami, istri, dan anak terpecah oleh karena yang satu membela Israel, satu membela Palestina. Terjadi di sekolah, terjadi di gereja, terjadi dalam kantor. Di mana saja Bapak Ibu perpecahan ini terjadi. Dan tentu kalau ada perpecahan tidak akan ada sukacita. Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi yang sekarang, kapan saja perang dunia ketiga bisa pecah. Bisa terjadi perang nuklir kapan saja Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu baca berita, banyak orang kaya sudah mempersiapkan bunker, rumah bawah tanah mereka yang elit untuk kalau sampai terjadi perang nuklir mereka akan segera masuk ke dalam bunker-bunker mereka yang sudah mereka siapkan. Bapak Ibu, bukankah ini menakutkan? Tapi tidak ada yang perlu kita takutkan kalau kita sudah menerima sukacita surga itu dalam hati kita. Menerimanya sebagai bagian dari hidup kita, bagian terpenting dari hidup kita. Kita tidak perlu takut. Jangan takut. Kabar sukacita ini diperuntukkan oleh seluruh dunia. Kabar tentang juru selamat. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Kita yang sudah menerima sukacita ini akan pulang dengan sukacita ketika Tuhan datang kembali menjemput kita. Ketika kita terangkat. Tapi pertanyaan penting untuk Bapak Ibu sekarang di hari Natal ini adalah, sudah siapkah Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mendapati, oh saya ternyata belum pernah menerima sukacita itu. Saya belum pernah, saya hanya mendengar tapi saya tidak pernah mengundangnya dalam hati. Saya tidak pernah born again, saya tidak pernah lahir baru. Inilah saatnya Bapak Ibu, jangan pernah menundanya. Karena kita tidak tahu kapan hari dan waktunya. Kita tidak tahu kapan dunia ini berakhir. Jangan menunda. Kalau saat ini Bapak Ibu mendapati, saya belum pernah born again, belum pernah menerima kabar sukacita itu dalam hati saya. Terimalah, buka hati Bapak Ibu, terima dia sekarang, undang dia masuk dalam hati Bapak Ibu. Terima sukacita besar itu. Tapi kalau sudah, Bapak Ibu katakan, oh saya sudah born again, saya sudah lahir baru. Sudahkah ada buah-buah roh lahir dari dalam hidup kita? Adakah relasi yang kita bangun tiap-tiap hari? Atau kita hanya sekedar menjadi orang Kristen biasa-biasa saja? Orang Kristen legalitas, formalitas, hanya datang ke gereja, tapi masih hidup dalam dosa. Masih hidup dalam kejahatan. Kalau memang begitu, jadilah orang Kristen yang benar-benar siap siaga seperti 5 darah yang bijak, yang mempersiapkan oilnya, mempersiapkan minyaknya. Kapan saja Tuhan Yesus datang, kita siap. Apa itu minyak? Roh Kudus yang hidup dalam hati kita. Buah-buah roh yang kita hasilkan. Kehidupan yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Dan tidak hidup bagi diri kita sendiri. Kapan saja pengantin laki-laki itu datang, dia akan menjemput pengantin perempuan yang telah siap sedia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau datang membawa sukacita. Kami mengucap syukur kalau kami telah menerima sukacita besar itu. Tapi hamba berdoa Tuhan secara khusus jika ada di antara Bapak Ibu yang mendengar khotbah hari ini dan mereka tidak pernah dalam hidup mereka menerima sukacita besar itu. Hanya menjadi orang Kristen formalitas. Hanya menjadi orang Kristen karena keturunan. Hanya menjadi orang Kristen karena sesuatu hal. Karena ikut suami, ikut istri, ikut teman. Hamba berdoa Tuhan. Tuhan berikan kesempatan ini mungkin sebagai kesempatan terakhir untuk mereka membuka hati mereka, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak menundanya. Dan hamba berdoa untuk mereka yang sudah menerima keselamatan kekal. Tuhan tolong kami untuk tidak lelah dalam mengerjakan keselamatan itu. Tidak lelah untuk menghasilkan buah roh. Tidak lelah untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan tiap-tiap hari. Tidak lelah untuk berbuat baik. Tidak lelah untuk hidup bersama-sama dengan Roh Kudus dalam hati kami. Sehingga kami hidup berguna bagi dunia ini. Hamba berdoa supaya kabar sukacita ini tidak menjadi milik kami saja. Tapi kami bagikan bagi seluruh dunia. Bagi siapa saja yang orang yang kami kasihi, yang berada dekat kami, yang Tuhan bawa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus buat bagi kita 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Perjamuan kudus hari ini juga menjadi persiapan bagi kita untuk mempersiapkan hati kita menyambut kedatangannya kembali. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini. Kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Bapak Ibu bisa mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama Yesus pun mengangkat cawan ini dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mati untuk kami di atas kayu salib. Kematian-Mu menandakan kasih yang besar, pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh seorang sahabat bagi sahabat-sahabatnya. Kami mengucap syukur untuk apa yang Engkau buat, dan ini menjadi sesuatu yang memotivasi kami tiap-tiap hari untuk hidup kudus, hidup benar, demi membalas kasih dan kebaikan untuk kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam kebenaran tiap-tiap hari sambil menantikan waktunya Engkau kembali untuk menjemput kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita telah mendengar firman Tuhan, dan saya berdoa supaya sukacita Natal ada dalam hati kita, tidak hanya pada bulan Natal ini, tapi setiap hari dalam hidup kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.